Ustaz Jandan dan seluruhnya diberikan kesehatan oleh Allah, sehat afiat, panjang umur, diberikan keberkahan, diangkat derajatnya, bahagia dunia akhirat, selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal. Khusus guru kita yaitu akhina Sayyidina al-Kiram Ustaz Tarmizi Mukhtar, juga kita doakan mudah-mudahan guru kita diberikan kesehatan oleh Allah, panjang umur dalam naungan rahmat istiqamah ridha Allah Subhanahu wa taala, dan selalu diberkahi, diangkat derajatnya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Segenap para penggerak pengajian subuh gabungan ini, diantaranya banyak sekali tanpa terkecuali, mohon maaf kalau tidak disebutkan namanya satu persatu, yaitu Mas Irfan, Bang Haji Tenda, dan banyaklah Bang Kusnedi. Mudah-mudahan semuanya, para jamaah khususnya juga sepuh-sepuh, mohon maaf Al-Fakir tidak sebutkan nama satu persatu, kalau di absen semuanya, ngabsen doang ngajinya tinggal 5 menit. Banyak lagi sepuh di sini ya Allah, mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan rasa ta'zim dan mahabbah, rasa cinta dan rasa penghormatan dan kemuliaan dan cinta saya hadiahkan khusus untuk seluruh para jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita semua dalam sehat afiat panjang umur. Amin ya rabbal. Puja-puji syukur sama-sama kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebelum kita mulai, terkhusus kita baca Ummul Quran suratul Fatihah, kita bacakan doa untuk keluarga kita, khususnya umumnya untuk saudara-saudara ataupun kaum muslimin muslimat dimanapun berada, senantiasa selalu Allah jaga di dalam taat, selalu Allah jaga dalam istiqamah dan taufik hidayah, serta Allah berikan kita bahagia dunia akhirat, selamat dunia akhirat, dijauhkan dari segala macam mara bahaya musibah, dari segala fitnah-fitnah yang keji, dari segala macam orang-orang yang menyimpan hati jahat, orang-orang yang menyimpan niat jahat, orang-orang yang menyimpan hasud, dengki, dan orang-orang menyimpan hati dendam seluruhnya, dan dijauhkan kita dari segala macam wabah COVID-19 dan wabah-wabah lainnya yang ada di Indonesia. Secepatnya dengan izin Allah, dengan karomah, keberkahan, kemuliaan dari suratul Fatihah, detik ini, sekarang ini Allah angkat COVID-19 dari negeri yang tercinta ini. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam til madhkur wa tamami kulli sul ila hadratin Nabi, ila hadratir Rasul, khususan ya ahlal qura wa ya ahlal balad fi hadzal makan, li ridaillahi ta'ala li syafaati Rasulillah, li syafaatil Quran, li qada'i hajatina. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لي ولوالدينا آمين. Saya nanyain ini takutnya lupa, takutnya kependem di sono. Alhamdulillah ada. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa bulan lalu kita off libur sementara kedatangan bulan suci Ramadan. Alhamdulillah perdana hari ini kita mulai khususnya di pelajaran tahsin Al-Quran atau tajwid. Mudah-mudahan awal daripada pembukaan tahsin ini, tahsin Al-Quran ini, tajwid ini senantiasa menambahkan kepada kita semangat, lebih semangat lagi di dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala
agar kita selalu semangat istiqamah di dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, kata Allah dalam Al-Qur'an, "Auzid 'alaihi warattilil Qur'ana tartila." Auzid 'alaihi warattilil Qur'ana tartila. Ini sering saya sampaikan, saya ulang kembali, mudah-mudahan yang lupa jadi ingat, yang belum tahu jadi tahu begitu. Yang udah tahu lebih ingat lagi, seperti itu. Kata Allah dalam Al-Qur'an, Al-Qur'an, bacalah oleh kalian sekalian Al-Qur'an dengan tartila. Di dalam tafsir Sayyidina Ali karramallahu wajhah, huwa tajwidul huruf wa ma'rifatil wuquf. Tartila di situ adalah membaguskan huruf dan sifat hurufnya, panjang pendeknya, kemudian memulai baca dan mengakhiri bacaan Al-Qur'an itu ya. Jadi penting sekali kalau kita baca Al-Qur'an itu dengan tartibul qiraah, tertib di dalam membaca Al-Qur'an. Banyak yang bisa baca Al-Qur'an, kadang-kadang kedisiplinan kita yang terlupa begitu. Kita lupa, pribadi sendiri al-faqir juga kadang lupa. Karena manusia, kita perlu terus diingatkan dan saling mengingatkan. Di antaranya dalam bacaan Al-Qur'an itu panjang pendeknya, yang dibaca 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat dan sebagainya. Nah, itu kadang kita lupa disiplinnya begitu. Jadi perlu kita ingetin, kita bareng-bareng mengingatkan agar kita apa? Terus belajar istiqomah di dalam membaca Al-Qur'an. Karena yang paling penting adalah istiqomah di dalam bacaannya begitu. Tartibul qiraah, tertib di dalam membaca. Ketika kita baca Al-Qur'an, contoh enggak tertib qiraah nih kayak gini. Kita baca di dalam surah yang mudah, Fatihah. Yang tidak tertib baca Fatihah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin dan sebagainya ya. Jadi tidak tertib qiraahnya. Caranya gimana? 2-2, 4-4 seperti itu. Contoh yang tartib itu, jamaah sekalian bisa ngikuti bareng-bareng. Yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. Ya, boleh lebih keras lagi latihan biar napasnya panjang. Napasnya panjang, bukan suaranya yang panjang, napasnya yang panjang. Tarik napas dulu, kemudian tahan di perut, baru kita keluarin suaranya. Jangan tarik napas, tahan perut, nggak kuat nahan, keluar dari bawah. Jangan. Latihannya begitu memang. Kalau kita belajar sama Kiai Imron Rosyadi ZA, Kiai Muammar ZA itu latihannya tarik napas. Walaupun baca tartil ya, jadi napasnya panjang seperti itu. Kalau sering dilatih, insya Allah panjang napasnya. Nah, jadi di dalam a'udzu, cara bacaan yang tartibul qiraah. U-nya 2 harokah. A'udzu bil U-nya 2 ketukan. A'udzu billah, ketukannya masuk dulu. A'udzu
billahi minasyaitonir rajim. Jangan a'udzu billah. Nah, itu enggak panjang ya. Coba sekali lagi. 1 2 3. Nah, disempurnakan ketika huruf shin bukan shad ya. Kan kadang ada juga a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syaitan. Jadi dia dua, boleh jadi sa, bisa juga jadi shin. Makanya sempurnakan ketika shinnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1 2 3. Ya, jim, ketika jim juga harus ditekan di tengah lidah, karena jim termasuk daripada makharijul huruf wastul lisan, huruf yang tengah lidah. Jim, jajiju, bukan jim. Nirrojim, jim, itu masih kurang tepat di posisi tengah lidahnya, harusnya di jim. Coba jim. Sekalian suaranya bapak-bapak. Ja, ji, ju, jaja, miharja. Penyanyi dangdut pak, ya kan? Kemudian jalan jambu. Ya, bukan ja tapi ja. Jalan jambu. 1 2 3. Kayak susah banget nyebut jambu. Jalan jambu. Jim ya, jim. Jadi perlunya jim bukan jim. Nirrojim belum. Nirrojim, jim, jim. 1 2 3 sekali lagi. A'udzu bil. 1 2 3. A'udzu. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Ya, ketika tasydid Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua manirrahim. Ada 3 tasydidnya di situ ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba sebut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, jangan dibanting ketika huruf him ya. Kalau dibanting menjadi him seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak sekalian masih ingat huruf H kecil adanya posisi di mana? Letak posisi huruf H yaitu ada di tengah nah, hi, ha, hi, hu. Coba ha. Coba ha, hi, hu. Ha 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 ha. Hi 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 hi. Hu 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 hu. Nirrahim. Coba. Ya, seperti ada suara seperti itu ya. Kalau pedas, itulah ha. Contoh yang paling mudah. Itu ya, di tengah tenggorokan hurufnya, posisi makhrajnya. Nah, jadi jangan nirrahim. Nah, kalau nirrahim, itu jauh sekali kalau nirrahim ya. Adanya di sini kalau nirrahim. Ada di pangkal tenggorokan. Di pangkal tenggorokan. Jadi kalau nirrahim gitu ya. Jangan nirrahim, tapi nirrahim gitu. Coba sekali lagi bismillah. 1 2 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 1 2 3. Ya.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lagi. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 1, 2, 3. Ghair amin. Ya, aminnya juga jangan amin. Nah, karena kalimat-kalimat amin itu kalau baca panjang amin. Nah, itu kabulkanlah ya Allah, terimalah ya Allah. Amin. Nah, kalau amin bukan dikabulkan artinya apa? Terpercaya. Ya, beda artinya. Jadi sekian banyak amin, makanya jangan ngikutin orang. Kadang-kadang orang ada yang amin begitu kan, ada. Nah, harus kita ikuti a-nya 2 harokat, mimnya 4, 2 harkat, 4 dan 6 harokat. Amin gitu. Ngadoain orang juga jangan amin. Amin. Kayak malas banget amin. Nah, itu artinya berbeda jadinya nanti. Jadi terus amin. Begitu enggak terlalu lambat juga amin. Amin. Jadi a-nya cepat di dalam tartib bacaannya saja, tetapi tidak berubah tajwidnya. Karena di dalam Al-Qur'an aminin ada enggak? Ada dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Fath. Kata Allah dalam Al-Qur'an, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunnal masjidal haram insyaallahu aminina muhalliqina ru'usakum. Seperti itu. Jadi perlu kita latih, jangan sampai kebiasaan. Kadang-kadang kan kita sholat di mana-mana juga sama begitu. Aminnya juga ada yang, maaf saudara kita juga kadang nyontohin enggak, ini juga ada saudara-saudara kita tuh yang maaf di samping kiri kita atau di mana gitu, ada banyak juga kalau baca amin gitu, banyak kita perhatiin coba. Padahal secara asli daripada artinya adalah berbeda jauh begitu. Harusnya amin, maka artinya terimalah ya Allah atau kabulkan ya Allah, seperti itu ya. Jadi Fatihah ini terdiri daripada 14 tasydid. Berapa Pak? 14 tasydid. Usahakan jangan sampai hilang tasydidnya, jangan sampai kurang tasydidnya. Jadi bacanya istiqamah, tasydidnya minimal banget 1,5 harokah. Bahkan di tajwid di kitab Iqra yang anak-anak pelajari itu dibaca paling panjang maksimal 2 harokat itu tekanannya. Tapi kalau kurang sedikit labas enggak masalah, yang penting jangan terlalu lama. Contoh Bismillahirrahmanirrahim.
Rahim. Nah, itu kepanjangan 1,5 harkat, 1,5 harkat saja maksimal 2 harkat. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim itu kan menandakan bahwasanya huruf ra-nya 2, yang satu hidup, yang satu mati, satu hidup. Nah, gitu. Jadi penting dijelaskan di situ. Dan berubah jauh artinya sering saya sampaikan di dalam kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya kalau dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu Allah menyembah, kepadamu Allah mohon tapi kalau dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka berubah jauh artinya. Kepadamu matahari aku menyembah, kepadamu matahari mohon pertolongan. Berarti itu siapa? Jepang. Jepang kan menyembahnya matahari, gitu ya. Jadi jauh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Harusnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu bedanya di situ doang. Jadi perlu kita tekankan seperti itu. Hadirin jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjut kemarin kita sampai di kitab tajwidnya di halaman ingat enggak Bapak-bapak sekalian? Kayaknya udah pada lupa ini. Kebanyakan makan daging lagi lebaran. Lupa jadinya. GGS. Iya, GGS. Jadi untuk sekilas-sekilas saya ulang kembali biar ingat lagi, yang ingat biar tambah ingat, yang lupa biar tambah lebih diingatkan lagi. Jamaah sekalian, di halaman yang 8 lihat di sini biar ingat. Di halaman 8 yang sudah tahu ya ayo kembali terus kita ingetin lagi biar tambah apal begitu. Di sini dia nomor 1-nya pengertian makhrajul huruf. Nomor 1 bagian pertama pengertian makhrajul huruf ialah tempat keluarnya huruf dengan pengertian lain yaitu tempat keluarnya suara huruf hijaiyah mulai dari alif sampai ya. Nah, yang berikutnya tempat-tempat keluar suara huruf hijaiyah. Tempat keluarnya suara huruf hijaiyah ada 5 kelompok, 5 bagian. Yang pertama maudhi'ul jauf, yang pertama. Yang kedua maudhi'ul halqi, tenggorokan. Yang ketiga maudhi'ul lisan, yaitu dari lidah atau dari lisan. Kemudian yang berikutnya maudhi'ul syafatin, ya, maudhi'ul khayshum. Kemudian yang terakhir adalah maudhi'ul syafatin. Ini 2 bibir dan hidung seperti itu. Kemudian bagian yang pertama keluar huruf dari rongga mulut, maudhi'ul jauf. Nah, di sini contohnya yang pertama ada alif sebelum huruf sebelum wawu yang sukun, ada alif yang dhammah. Kemudian ya sukun atau mati sebelumnya kasrah, alif mati sebelumnya fathah. Nah, ini cara membacanya. Jauf itu artinya rongga mulut adanya di bagian rongga. Contoh di sini adalah qulu. Jadi bacanya agak dimonyongin sedikit mulutnya ya. Qulu. Coba 1 2 3. 1 2 3. Nah, itu di Al-Quran yaquluna rabbana. Jangan sampai bacanya yaquluna rabbana, ditahan bibirnya ya. Jadi perlu dipanjangin 2 harakah kemudian dimonyongin. Dimonyongin ya Pak ya. Coba lagi sekali lagi. 1 2 3. Baca qulu. Yuk. Kemudian bagian yang kedua ya yang sukun sebelumnya kasrah, rahim. Setiap ya sukun sebelumnya kasrah maka ditarik bibir bawahnya, rahim, him ya. Jangan rahim biasa aja, tarik aja biar nyengir bibir bawahnya agar terlihat jaufnya sempurna. Rahim. Coba 1 3. Ya, rahim. Maliki
Din, sama tuh, din ya. Coba 1 2 3. Maliki yaumid. Yang terakhir adalah alif sukun sebelumnya fathah. Iyyaka, buka mulutnya sedikit. Iyyaka, coba. Nah, itu harus dibuka, nggak boleh iyyaka, harus dibuka. Peraturan dijauh rongga mulut. Kan ini rongga mulut nih. Nah, sampai depan mulut itu rongga masuknya di sini. Nah, itu perlu digerakkan ketika baca waw yang sukun sebelum dhammah monyong, ya yang sukun sebelum kasrah nyengir bibir bawah sini. Kemudian alif mati sebelumnya fathah maka dibuka mulutnya. Allah juga sama. Allah, Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Jadi jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar kepelag bijin beton. Kalau begitu jadi nggak kebuka. Harusnya seperti itu ya. Coba Bapak bisa azan? Bisa? Bapak-bapak bisa azan? Bisa insya. Azannya jangan ini ya. Jangan terlalu cepat-cepat juga, jangan terlalu lambat. Lebih dizauq, dirasain azannya. Jadi jangan sampai azannya, maaf, kalau bercandaan para dai biasanya ini mau ke masjid jadi nggak ke masjid karena dengar azannya saking merdunya gitu. Kan ada tuh di medsos azannya hayya 'alas shalah, suaranya udah mau habis nih azan. Jadi penting latihan juga azan secara baik dengan bagus. Seperti di kalimat asyhadu alla dan asyhadu anna, shinnya dimantapkan, kemudian di hayya 'alas shalah seperti itu ya. Jadi ketika lah itu ada di mana posisinya? Ada di aqsal halqi, di pangkal tenggorokan. Hayya 'alas shalah. Falah pakai hak yang di tengah tadi, fastul halqi yang di tengah. Hayya 'alal falah. Gitu ya, falah seperti itu. Mau digoyang-goyangin lo nggak apa-apa, dinadain, tapi asal jangan digini tenggorokannya. Hayya 'alal falah. Ya, kadang-kadang karena saking beratnya gitu, jangan ininya yang halaknya yang digoyangin, jadi nadanya yang digoyangin. Atau lurus saja nggak masalah. Hayya 'alal falah. Nggak masalah, lurus. Seperti azan-azan di sini saya dengar banyak tuh yang azan-azan lurus, kayak azan Madinah, Mekah, ada yang di sini saya dengerin. Ada mah, wah Allah, dari bawah diangkat, dari bawah diambilnya. Allah gitu ya. Wis, udah kayak di Mekah, itu enak banget azannya ya. Ya alhamdulillah, latihan. Kan itu sekarang di YouTube banyak tuh, nggak apa-apa latihan. Jadi biar nambah semangat jamaah yang mau sholat juga. Wah, siapa nih yang azan nih? Kan begitu kadang. Jadi kan, wah siapa nih yang... Jadi rasanya nikmat juga kita. Jadi kecuali maaf punten, masjid-masjid kampung saya tuh musola kecil-kecil ya, biarin dah. Tapi kalau masjid At-Taqwa kan kayaknya udah masjid mantep bener ini. Jadi kalau azan berlatih terus, kita berlatih bersama gitu. Kalau mau latihan bareng-bareng, ayo di rumah ya nggak masalah. Yang penting kalau di sini kan tergelaukan orang lagi sholat kan. Terkata orang nih orang apa ya? Ya orang latihan azan juga bagus gitu kan.
Jadi penting. Kalau dulu anak-anak kan ada lomba azan. Nah, itu penting itu sekarang yang kita praktekkan sekarang lomba. Lomba itu biar apa namanya, huruf-hurufnya juga bagus. Nah, ini karena berkaitan dengan tajwid, bukan berarti azan juga harus pakai tajwid banget, enggak juga. Jadi itu kan bukan Al-Quran, tetapi secara hurufnya Al-Quran kebanyakan. Nah, jadi penting, perlu kita lestarikan makhrijul hurufnya ketika azan, gitu. Kadang-kadang kan mustami, orang yang dengar lebih peka. Azan yang makhrajnya bagus, azan yang makhrajnya separoh, begitu kan? Lebih peka gitu yang dengerin. Kok begini sih azannya gitu, hurufnya kok gini. Apalagi as-salatu khairum minan naum, itu kalau lagi ngantuk azan itu tuh repot itu. As-salatu khairum minan naum, gitu kan, karena lagi ngantuk, lemes. Tapi kalau sering dilatih dan tidak ngantuk, maka as-salahnya juga yang enak-enak gitu. Kan ada dua versi, boleh naum, boleh naum. Kalau naum itu sering kita dengar di di bagian timur tengah, naum gitu. Kalau naum, nah itu. Kalau naum bangunnya cepat itu. Tapi kalau naum, habis bangun tidur lagi. Tapi yang pasti perbedaan itu naum dan naum itu bisa menjadi mad arid lisukun kalau kita tajwidkan seperti itu. Nah, kalau naum menjadi arid lisukun saja, tidak panjang, tiba-tiba kedatangan sukun, begitu artinya. Tapi kalau mad arid lisukun panjang karena ada wawu. Jadi as-salatu khairum minan mad arid disukun ya jatuhnya. As-salatu khairum minan naum. Nah itu. Jadi jangan disalahin. Tapi dia takwa jadi asing ya, jangan ya. Nanti kalau dibaca azan begitu jadi ada aja yang nanya-nanya. Yang penting enggak ditanya, yang biasa panjangin aja seperti itu. Ya. Tapi di riwayah bahkan baca Quran itu dalam qiraat asyarah, qiraat yang 10 itu, kalau baca Quran boleh him mad arid disukun, tapi jangan dicontohin. Himnya itu baca 12 harokah fi ba'di riwayah. Him qiraat sab'a yang 7, qiraat yang 7 masih banyak normalnya 4 sampai 6 harokat. Tetapi ada juga qiraat yang, kalau qiraat kita nih qiraat Imam Asim, riwayat Imam Hafiz Thariq Asy-Syatibiyah, kita bacanya berapa harakat? Maksimal panjangnya 6 harokat. Bismillahirrahmanirrahim, panjangnya paling panjang 6 harokat. Bacaan qiraat Imam Asim, riwayat Imam Hafiz Thariq Asy-Syatibiyah. Karena ada dua thariq. Ada at-thariq at-thayyibah asy-syatibiyah. Kalau at-thayyibah itu seperti kita di Makkah itu mad jaiz munfasil, biasanya dibaca 2 harokat. Itu ya. Sering kita dengar tuh mad jaiz munfasil dibaca 2 harokat. Nah, berarti thariqnya bukan thariq asy-syatibiyah, maka thariq at-thayyibah. Tapi satu jalan dari Imam Waras, dari Imam Hafiz dan qiraat Imam Asim. Jadi Imam Asim ini punya murid namanya Imam Hafiz. Ya, punya murid Imam Hafiz. Nah, yang terkenal Imam Hafiz itu qiraatnya dibaca di mana-mana. Ya. Bacaan termasyhur di dunia, bahkan Indonesia, Singapura, Malaysia dan sebagainya, itu kebanyakan membaca qiraat Imam Asim, riwayat Imam Hafiz. Imam siapa, Pak? Imam Asim pakai ain. Imam Asim, riwayat Imam Hafiz. Kalau kita baca nih Quran biasa, terus ada orang nanya, ente baca qiraat siapa itu yang begitu, yang biasa kita baca? Enggak tahu, Anda mah guru aja yang ngajarin. Nah, jangan. Kita baca qiraat Imam Asim, riwayat Imam Hafiz Thariq
Asy-Syatibiyah. Maka bacaan kita seperti itu. Mad jaiz munfasilnya dibaca 4 sampai 5 harokat. Makanya ada orang nih yang baca mad jaiz 4 sampai 5 harokat dirubah menjadi 2 di sini khususnya. Maka menjadi pertanyaan juga, kadang-kadang kok dibaca 2 begitu. Makanya kita ikuti seperti yang biasa saja. Kalau yang dibaca 4 sampai 5 harokat jaiz munfasilnya, maka dibaca seperti itu seluruhnya, seperti itu. Maka kalau kita baca 2 silakan. Tetapi nanti kalau ada yang nanya kita bisa menjelaskannya seperti itu. Ya, Pak. Jadi itu namanya huruf yang keluar daripada maudhi'ul jauf, ya, dari rongga mulut. Kemudian yang kedua adalah dari maudhi'ul halqi, tempat keluar huruf daripada tenggorokan. Nah, tenggorokan itu makhraj yang hurufnya ada 6. Apa saja? Ha, a, kho, gha, a, dan ha. Yang pertama, pangkal tenggorokan keluar huruf a dan ha. A, ha, atau hamzah. A, ha. Coba a, ha. 1, 2, 3 jamaah sekalian. Yuk. A, ha. Ya. Jangan a, ya. A, ha. Coba a, 1, 2, 3. Ha, ha, ha. Nah, seperti itu ya. Itu hurufnya keluar dari pangkal tenggorokan. Dari sini. Nah, kalau dikebet lagi kitabnya di sini, di halaman kelihatan daripada letak posisi daripada huruf yang kita sebutkan. Di halaman 27 coba cek. Jadi biar tahu posisinya. Jadi teori dengan praktek kita temukan nanti biar tepat. Di 27 itu ada namanya pangkal lidah, pangkal tenggorokan atau bawah tenggorokan. Ini ada a sama ha. Aha, ihdinas, alham, a. Seperti itu ya. Huruf alifnya ada di pangkal tenggorokan. A. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seperti itu. A itu ngaruh juga ketika baca Fatihah awal. Adanya di pangkal tenggorokan. Kemudian setelah itu yang kedua, tengah tenggorokan. Di halaman 8 ya, tengah tenggorokan huruf ha dan a. Ha, 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 ha. Coba 1, 3. A. Coba. Ya, itu huruf ain ya. Adanya di tengah tenggorokan. Nah, ini penting kita lestarikan terus bacaan huruf ha, a. Alhamdulillahi rabbil seperti itu ya. Alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada enggak? Yang ngalamin ada enggak? Banyak kalau enggak dilatih. Alamin pakai alif. Ngalamin ada. Kemudian yang terakhir, yang huruf keluar dari pangkal atau keluar dari tenggorokan ialah yang pertama kha atau kha dan ghain. Pak, kha kha kha. Gha gha gha. Ini hurufnya keluar daripada ujung tenggorokan. Nah, contohnya di sini lihat tuh 27, lihat gha dan kha gitu ya. Nah, tinggal prakteknya. Nah, ini huruf-huruf yang keluar daripada tenggorokan. Jadi perlu kita latih di rumah masing-masing. Jangan sampai hurufnya berbolak-balik. Huruf yang harus dibaca pangkal dibaca di tengah. Huruf yang biasanya dibaca ujung dibaca di pangkal atau di dasar tenggorokan. Jangan. Jadi kita latih dengan dengan khusyuk dan maksimal agar tidak berubah daripada huruf-huruf yang kita baca di dalam surah Fatihah khususnya. Karena surah Fatihah termasuk daripada rukun salat ya. La salata kata Nabi liman yaqra bis suratil Fatihah. Tidak dianggap salat orang yang dalam salatnya tidak membacakan surah Fatihah. Termasuk kalau Fatihahnya tidak baik dan tidak bagus, rusak makhrajnya,
sifatnya, maka rusak juga sholatnya. Begitu. Jadi perlu kita benahi dan rapihin bersama-sama. Jadi agar istiqamah, kan mempertahankan tartibul qiraah itu yang berat sekali, istiqamahnya itu. Ya, jadi kalau istiqamah itu dimanapun berat, makanya perlu dilawan. Apalagi membaca Al-Quran perlu istiqamah, perlu dilawan seperti itu. Tadarus Al-Quran di rumah masing-masing juga sama, perlu kalau nggak dilihat orang, perlu kita istiqamah tartibil qiraah. Kadang-kadang yang repot kan yang di rumah, kadang giliran banyak jamaah kita baca dipaseh-pasehin kadang. Alhamdulillahirabbil alamin, apalagi ada panglima TNI, ada pangkostrat, wah kita bacanya harus paseh gitu. Tapi kalau di rumah kadang-kadang nggak ada yang ini, bacanya asal alhamdulillahirabbil alamin rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka nasta'in, kecuali di wasal boleh. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang penting di wasal-wasal huruf akhirnya disambung. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim seperti itu. Jangan alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin itu enggak wasal namanya. Harusnya berhenti napas seperti itu. Alhamdulillahi rabbil alamin, napas. Ar-rahmanir rahim, napas lagi. Maliki yaumiddin, napas terus sampai rasul ayahnya selesai, kepala ayatnya selesai, 1, 2 dan sampai akhir seperti itu. Jadi jangan qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid, seperti itu. Qul huwallahu ahadunillahus samad lam yalid, seperti itu ya. Jadi akhir-akhirnya disambung. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma, gitu. Falaq min syarri, itu. Jadi cara mewasalnya harus dilatih. Karena itu termasuk daripada tartibul qiraah, tertib di dalam membaca Al-Qur'an. Mas Punten, di belakang ada ini enggak? Tanda suruk enggak? Ada ya? Masih berapa menit di situ? Kelihatan enggak? 10 menit lagi. Iya. Jadi jamaah sekalian, saya berharap dan mohon keikhlasannya semuanya. Jadi kita biasakan setelah subuh kalau lagi wirid di masjid atau lagi pengajian, kalau bisa mah selesai pas waktu suruk. Jadi jamaah sekalian bisa sholat sunnah 2 rakaat, nanti baru ngopi-ngopi GGS, biasa gitu, ya kan? Makanya pahalanya kan kata Nabi luar biasa itu, haji dan umroh tambah. Wow, sempurna tuh kan. Sayang begitu. Cuma kita gara-gara GGS doang, yang ngilangin yang itu sayang. Udah dari kita dapat sholat sunnah fajar, terus sholat subuh berjamaah, dapat lagi nanti sholat syuruk insya. Cuman dikit doang kita nungguin, ya. Jadi juga setelah terbit fajar kurang lebih 18 menit atau 15 menit kurang lebih ba'da riwayat para ulama itu baru diperbolehkan untuk sholat. Karena pas waktu fajarnya itu berbarengan dengan munculnya syaitan yang turun atau keluar begitu. Makanya kita tidak dibarengin daripada munculnya matahari terbit begitu. Nanti tunggu 10-15 menit ke depan baru kita melaksanakan sholat isyraq atau suruk. Jadi ada juga ulama mengatakan suruk itu termasuk dari pembukaan sholat sunnah duha, berarti itu ya. Jadi boleh habis sholat suruk 2 rakaat, kalau mau sholat duha silahkan tafadhol. Tapi saya mau ngopi dulu aja, habis suruk kita ngopi, takut kesiangan ntar, ya. Jadi mudah-mudahan menjadi terbiasa bagi kita kalau kita lagi istiqomah wirid atau niat i'tikaf seperti itu ya. Subuh khususnya lagi baca Quran nih, udah pas banget waktu suruk ditutup, udah pulang, sayang. Kalau umroh kan berapa duit sekarang? 21 juta. Ya, sekarang kita umroh di sini aja ntar
2 rakaat kita baru ngopi, itu udah umroh. Dan haji yang sempurna insya, kan sekarang malah lagi ditunda lagi hajinya ini sekarang ya. Ya mudah-mudahan tahun depan gak ditunda hajinya. Amin ya robbal. Banyak ini yang daftar tunggu kan, yang ikut haji, yang udah daftar insya. Kalau nggak salah di belakang Ustaz Hambali ya. Sini Sad, Ustaz Hambali di belakang aja nih. Ya jadi afwan punten ya Ustaz Hambali. Jadi haji, umroh itu kalau pakai duit gede duitnya ya Pak ya. Tapi kalau kita haji dan umroh di sini dengan melaksanakan sholat syuruk, keutamaannya, pahalanya itu maksimal kita mendapatkannya. Tetapi secara hakikat dohir batin kita, ya kalau haji mah yuk kita berangkat ke haji seperti itu. Karena menunaikan rukun Islam yang keberapa? Hah? Kok 50? Rukun haji yang kelima gitu. 50 ini ada nabi baru berarti. Rukun Islam yang kelima, man istata'a ilaihi sabila. Kan kata Allah dalam Al-Qur'an, haji itu menjadi rukun Islam. Kemudian kalau kita mampu gitu. Karena di sana ibadahnya fisik luar biasa. Jadi zahir batin yang kita lakukan, tenaga, teman pikiran, fisik. Kan kadang-kadang kalau fisik nggak kuat, keluar dikit aja ke hotel, pulang meriang. Gitu Pak. Jadi panasnya hampir kurang lebih 50-an, 47-an kurang lebih. Kalau keluar udah kayak bakar kita di sini, seng ya rasanya. Gitu. Jadi kalau yang nggak kuat fisik, vitamin C-nya kurang, secara ikhtiar kita cepat banget tumbang. Makanya orang pulang haji biasanya batuk segala macam kan. Batuk gitu. Karena memang terasa sekali tenggorokan sakit gitu. Nah, mudah-mudahan nanti jamaah sekalian bisa berangkat kesempatan haji dari sini bawa deh vitamin yang cukup ya. Kalau bisa madu bawa, kalau nggak diperiksa di sono, takutnya diperiksa di sono ya beli apa yang bikin imunnya bagus begitu. Apalagi sekarang isu yang luar biasa sudah lama sekali COVID-19, tambah lagi dah. Udah nanti selain meningitis suntik, tambah lagi dirojok dah hidung dah. Tiap itu mah pasti dirojok hidung tuh. Ya udah menjadi persyaratan itu. Jadi ya mudah-mudahan yang penting kita bisa berangkat haji, bisa semuanya bisa haji, kemudian rezekinya ada, panjang umur, sehat afiat. Amin ya rabbal. Sudah pas waktunya Mas? Sudah masuk belum? 2 menit lagi. Ya. Ya, silakan yang mau bertanya 2 menit. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Duha, tahajud, qobliyah, ba'diyah. Iya. Waktunya cukup nggak? Satu dulu ya, disimpan. Jadi kalau waktu takut nggak cukup, nanti kita suruh bareng bersama. Jamaah sekalian, pertanyaan yang luar biasa bagus Pak Jenong ya. Haji kan sudah? Udah ya? Udah haji ya? Alhamdulillah. Ya, pertanyaan luar biasa. Jadi sholat sunnah yang bisa menambal daripada sholat wajib kita, itu diantaranya adalah sholat sunnah ba'diyah qobliyah ba'diyah. Itu ketika kita lalai, ketika kita tidak khusyuk maksimal, atau bahkan mendambal daripada kekhusyuan khususnya ya. Kan ketika orang sholat kan ada yang khusyuk, ada yang enggak, ada yang setengah khusyuk dan sebagainya. Khusyuk dalam arti menurut mazhab Imam Syafi'i, bukan khusyuk seperti Imam Ghazali. Beda kita. Kalau Imam Ghazali dari awal takbiratul ihram sampai salam itu khusyuk full. Sedikit terlintas dunia maka nol salat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kali gitu, kunci gue di sono ya, tadi lupa gue.
aduh utang dan sebagainya. Itu kalau Imam Ghazali tidak ada sedikit celah pun memikirkan dunia full terus. Makanya dia ngarang kitab telunjuknya dengan izin Allah, nyalah, karena memang luar biasa ibadahnya. Kalau kita nyamuk nempel aja terasa begitu. Ya, mazhab Syafi'i beda. Ketika takbiratul ihram Allah itu udah termasuk khusyuk, dan ketika at-tahiyyatul, ketika asyhadu an la ilaha illallah itu termasuk daripada kekhusyuan menurut Imam Syafi'i. Nah, kemudian salat-salat sunnah khususnya qabliyah ba'diyah itu jangan ditinggalkan kalau bisa karena itu penting. Ibarat burung nggak punya sayap kalau qabliyah ba'diyah nggak dibawa. Modal kita usaha, modal doang itu wajibnya modal. Nah, untungnya apa? Qabliyah ba'diyah. Nah, itu bisa menyempurnakan daripada ibadah salat wajib kita, diantaranya menambal hal itu. Apakah bisa menambal kekurangan yang salat kita yang dulu kita tinggalin begitu? Insya Allah. Tetapi kalau bisa, selain kita melaksanakan salat qabliyah ba'diyah, kita qadha di waktu malam salat-salat yang kita tinggalkan, mengulang daripada ibadah kita, seperti itu ya. Jadi boleh diqadha salat wajib yang dulu masih muda kita bandel, masih muda kita misalnya lupa, lalai, kita qadha di waktu malam begitu. Atau juga terus kita jalankan qabliyah dan ba'diyah. Intinya salat sunnah apapun, terkhusus qabliyah ba'diyah, itu menjadi tambalan daripada salat-salat wajib kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang istiqamah menjalankan salat qabliyah ba'diyah khususnya, dan umumnya salat sunnah-sunnah yang lainnya. Amin ya rabbal. Mari kita baca doa, mudah-mudahan ilmu kita manfaat dan barokah, kita bisa mengamalkan sehari-hari untuk kita, keluarga kita, anak istri dan keluarga besar kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.